Halo teman-teman semuanya. Apakah teman-teman pernah kepikiran apa yang membuat dunia ini ada? Apa semua yang kita lihat atau kita rasakan benar-benar nyata? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar di baliknya? Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materialisme. Apa itu? Materialisme adalah sebuah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk Anda dan diri saya, berakar pada materi atau hal-hal yang fisik. Kalau begitu, mari kita telusuri lebih dalam apa yang dimaksud dengan materialisme. Nah, materialisme seperti yang sudah saya katakan tadi adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah materi atau substansi fisik. Jadi menurut paham materialisme, tidak ada realitas yang lain selain yang materi. Pikiran kita misalnya, kesadaran kita, bahkan jiwa kita, semuanya dianggap sebagai produk dari interaksi material. Sederhananya begini, materialisme menganggap bahwa segala hal yang kita alami, baik itu tubuh kita saat ini, benda-benda di sekitar kita, atau bahkan pikiran kita, itu pada akhirnya dapat dijelaskan dengan unsur-unsur fisik yang membentuknya. Tidak ada yang mistik, tidak ada yang supernatural, semua hanya materi, dan hukum-hukum alamlah yang bekerja mengaturnya. Nah teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, kita akan mulai dari seorang filsuf besar yang bernama Demokritus, filsuf di zaman kuno. Demokritus dikenal sebagai salah satu pionir, ya, penggagas mula-mula dari materialisme itu. Demokritus berpendapat begini, segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang hari ini kita kenal dengan nama atom. Tentu saja pada saat itu Demokritus belum bisa melakukan uji coba fisika, ya, sampai dia menemukan sebuah atom, tetapi itu semua adalah hasil dari spekulasi pemikiran dia. Jadi dalam pemikiran dia itu tadi, segala sesuatu, mau itu batu, pohon, sampai tubuh kita, terbuat dari atom-atom yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, untuk membayangkannya, itu bayangkan atom itu seperti potongan-potongan puzzle yang kecil, yang sangat amat kecil. Semua benda di dunia ini menurut Demokritus tadi, ya, itu kombinasi dari potongan-potongan itu tadi. Bahkan pikiran kita ini, emosi kita, dan perasaan kita yang tidak bisa kita lihat ini, ya, karena kita tahu juga nggak bisa melihat atom, kan. Demokritus menganggap yang abstrak-abstrak itu tadi, pikiran, emosi, dan perasaan, itu adalah pergerakan atom-atom di dalam tubuh kita. Nah, menurut Demokritus, itulah cara kalau kita mau memahami dunia, yaitu melalui materi dan partikel-partikel kecil yang kemudian hari ini kita kenal sebagai atom. Nah, tokoh kedua selain Demokritus dari zaman kuno, kita masuk langsung ke zaman modern, ya. Namanya Karl Marx, seorang pemikir abad ke-19 yang saya yakin teman-teman juga pernah mendengar namanya. Karl Marx mengembangkan materialisme tapi dalam konteks sosial dan ekonomi. Marx mengembangkan teori materialisme sejarah, ya. Jadi dalam material sejarah itu dia menyatakan begini, perubahan dalam masyarakat, perubahan di dalam kebudayaan, dan perubahan di dalam sejarah pada dasarnya hanya mengikuti kondisi-kondisi material atau dalam hal ini adalah ekonomi. Menurut Marx, ide-ide dan pandangan-pandangan hidup kita itu sebenarnya tidak lain adalah sesuatu yang bersifat material, tidak datang dari langit atau bukan sesuatu yang merupakan kekuatan spiritual, tapi dipengaruhi oleh struktur material dunia tempat kita tinggal. Apa itu struktur material dunia? Ekonomi dan kelas sosial. Misalnya begini,
dalam masyarakat kapitalis, cara kita berpikir tentang pekerjaan, tentang uang, tentang hubungan antara kelas sosial satu dan yang lainnya itu kan dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang ada, dan struktur ekonomi yang ada itu bersifat material. Jadi Marx berpendapat bahwa untuk memahami perubahan sosial kita harus melihat dasar materialnya. Apa dasar materialnya? Hubungan produksi dan distribusi barang. Marx menekankan begini, tentang praksis. Makanya dalam ideologi itu yang penting adalah praksis, menurut Marx ya. Praksis itu adalah aksi nyata yang kita lakukan atau manusia lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengubah struktur sosial dan ekonomi. Nah, itu yang penting. Karena bagi Marx, ide-ide itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ide-ide itu berkembang seiring dengan kondisi material masyarakat. Jadi kalau mau ide berkembang, material masyarakatnya juga harus diubah. Nah, teman-teman, di dunia keluar dari Marx tadi ya, kalau kita refleksikan, di dunia modern materialisme ini sangat berpengaruh dalam banyak hal. Misalnya dalam bidang sains, terutama dalam bidang biologi atau cara kita memahami tubuh kita, cara kita memahami lingkungan kita, alam semesta kita. Semua yang dalam sains itu sangat dipengaruhi oleh materialisme. Dalam ilmu biologi misalnya, kita mempelajari bagaimana tubuh kita ini berfungsi berdasarkan interaksi molekul dan sel. Nah, pikiran kita pun, nah ini agak menarik nih ya, pikiran kita pun itu bisa sebenarnya kalau mau dipahami secara materialisme. Nah, misalnya lewat mekanisme otak dan sistem saraf, di mana ada listrik di situ dan sebagainya. Ini kan semuanya bisa dipahami secara material. Nah, dalam itu biologi ya. Kita masuk ke fisika misalnya. Kita sering mendengar penjelasan tentang alam semesta ini dengan hukum-hukum fisika yang mengatur gerakan materi. Mulai dari atom yang sangat kecil, yang tak terbelah lagi, saat ini atom belum terbelah gitu ya, hingga galaksi, semuanya kan beroperasi menurut prinsip materi dan energi. Nah, materialisme mengajarkan kita bahwa untuk memahami dunia, kita harus fokus pada aspek materi yang dapat diobservasi dan diuji. Nah, itulah kenapa materialisme itu penting saya angkat dalam video ini. Karena pandangan materialisme itu sangat bermanfaat. Dia mengajarkan kita untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk diri kita sendiri, pada akhirnya dapat dipahami lewat bahan-bahan dasar atau unsur-unsur fisik yang membentuknya. Dengan memahami materi, kita dapat mengungkap sebenarnya cara kerja dunia. Dan baik itu hal-hal yang kompleks bahkan di dunia ini sampai yang paling kecil seperti atom, sampai yang skala besar mengenai hubungan sosial dalam masyarakat, itu sebenarnya cara kerja dunia kan, dan itu bisa kita pahami secara material. Materialisme membuka jalan kita bagi yang disebut sebagai modernisasi atau kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan besar misalnya dalam bidang sains dan teknologi hari ini itu nggak akan tercapai kalau pemahaman mengenai dunia ini abstrak. Bayangkan kalau semuanya hanya mistik, maka tidak akan ada perkembangan dan penemuan besar dalam bidang-bidang itu tadi. Hukum alam dan eksperimen adalah dua prinsip utama yang sering dipakai oleh orang-orang yang menganut materialisme ini dalam mengembangkan sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk smartphone yang sekarang sedang Anda pegang. Nah, teman-teman, saya pikir cukup pembahasan kita tentang materialisme, di mana dunia ini tidak hanya terdiri dari hal-hal yang kita lihat dan rasakan, tapi semuanya berakar pada materi yang membentuknya. Dari atom sampai masyarakat, semua beroperasi dengan cara yang bisa kita pahami dan jelaskan. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin berpendapat, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.